Horas, Shalom. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian HKBP Resort Sungalangkai bersama saya Pendeta Jones Panjaitan. Marilah kita awali segala aktivitas kita pada hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam renungan pada hari ini tertulis dalam Ibrani 4 ayat 13. Demikianlah tertulis, saya bacakan bagi kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam topik renungan kita pada pagi hari ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan rambut sama hitam, tetapi hati siapa yang tahu. Ungkapan ini menyatakan keterbatasan kita untuk mengenal sesama kita manusia. Kakak beradik, suami istri yang kenyataannya sangat dekat, berjumpa setiap hari pun, kita tidak dapat menyelami dan mengenal sepenuhnya siapa dirinya dan bagaimana pikirannya. Berita-berita di media cetak dan elektronik sering mengulas bagaimana suami istri yang telah lama menikah tetapi tidak mengenal sepenuhnya siapa suaminya dan siapa istrinya. Orang yang setiap hari bersama dan bertumbuh bersama pun tidak memahami dirinya satu sama lain. Sering kita mendengar ketika seorang meninggal atau berbuat jahat, jika ditanya orang terdekat apa jawabannya? Saya tidak menyangka selama ini dia terlihat baik. Mengapa dia bisa berbuat jahat? Mengapa bisa demikian? Selama ini dia kelihatan sehat. Mengapa tiba-tiba dia meninggal? Dan lain-lain. Yang pasti, siapapun kita, tidak ada yang mengenali orang lain, bahkan diri kita 100%. Hanya Tuhan yang mengenal siapa kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada renungan kita pada hari ini menyatakan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, hanya dirimu dan Tuhan yang tahu. Kita dapat membohongi orang lain dengan karakter yang membungkus setiap perbuatan kita. Banyak kejahatan di zaman ini yang dilakukan dengan tampilan luarnya adalah kebaikan. Kelihatannya orang kaya, pengusaha berdasi, menawarkan kebaikan, menolong untuk membuka usaha, ternyata penipu. Kelihatannya orang yang beragama, yang taat, di sana sini ngomong selalu beralaskan Tuhan, penipu juga. Kelihatannya santun dan lembut dalam bicara, di belakang suka ngomongin orang lain. Jangan terkecoh dengan tampilan. Jujurlah dalam bersikap dan jujurlah dalam tampilan. Sebab hanya sesama manusia dan ciptaan lainnya yang bisa kita bohongi, kita tipu, kelabui. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia Maha melihat dan kita semua mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatan kita hanya kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Jika kami sering ya Tuhan, menampilkan diri kami ya Tuhan, bersembunyi di balik kebohongan, bersembunyi di balik kebaikan, kiranya Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, tidak ada gunanya kami menyembunyikan itu semua Tuhan di dalam diri kami. Oleh karena itu, ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa jujur di dalam setiap perkataan, jujur dalam setiap perbuatan, dan jujur juga dalam setiap tampilan kami. Sehingga kami apa adanya, baik di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa melepas diri kami dari kemunafikan-kemunafikan hidup kami. Sehingga kami boleh senantiasa ya Tuhan, hidup bersama-sama dengan saudara-saudari kami ya Tuhan, sesama manusia dan sesama ciptaan dalam sikap yang jujur. Tuhan, biarlah firman ini ya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami untuk senantiasa kami ya Tuhan boleh melakukan segala aktivitas kami pada hari ini yang dibungkus dalam kejujuran, sehingga kami boleh melakukannya dengan bersuka cita sebagaimana Engkau ya Tuhan mengharapkan itu dari setiap orang percaya, supaya kami melakukannya dari hati yang terdalam, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan juga firman-Mu yang secara jujur ya Tuhan menegur sikap dan perbuatan kami, sehingga kami boleh memperbaikinya untuk kebaikan-kebaikan yang akan kami terima kemudian ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.